Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ulpadila, NPM 1840102043. Baiklah, di sini saya akan merangkum mata kuliah ekotoksikologi. Pada pertemuan pertama, yaitu toksikologi, ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia, efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Toksikologi lingkungan, ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Ekotoksikologi, ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik makhluk hidup, khususnya populasi dan komunitas, termasuk ekosistem, termasuk jalan masuknya agen dan interaksi dengan lingkungan. Faktor utama yang mempengaruhi toksitas yang berhubungan dengan situasi pemaparan atau pemajanan terhadap bahan kimia tertentu adalah jalur masuk ke dalam tubuh, jangka waktu, dan frekuensi pemaparan. Selanjutnya yaitu pertemuan kedua, yaitu materinya transformasi bahan toksik. Transformasi atau perpindahan bahan toksik di lingkungan yang terjadi secara fisik antara lain dapat melalui proses perpindahan meteorologik, pengambilan biologik, penyerapan, volatilasi, aliran, pencucian, dan jatuhan. Transformasi kimia dapat melalui proses fotolisis, oksidasi, hidrolisis, dan reduksi. Sedangkan transformasi biologik berlangsung melalui proses biotransformasi. Penyebaran bahan toksik di lingkungan perairan sangat dipengaruhi oleh sejumlah proses pengangkutan seperti evaporasi atau penguapan, presipitasi, pencucian, dan aliran. Penguapan akan menurunkan konsentrasi bahan toksik dalam air, sedangkan presipitasi, pencucian, dan aliran cenderung meningkatkan konsentrasi bahan toksik. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses perpindahan. Satu, faktor meteorologis mempunyai peranan yang penting dalam menentukan kualitas udara di suatu daerah. Yang kedua, difusi. Difusi merupakan proses penyebaran zat pencemar di udara. Proses difusi ditoksikan di udara terbagi menjadi dua, yaitu difusi molekuler, yang kedua lambat turbulensi, yang ketiga dispersi. Proses diversi ditoksikan di atmosfer melibatkan tiga mekanisme, yaitu gerakan global, fluktuasi turbulensi, dan difusi toksikan terhadap lingkungan sekitar akibat perbedaan konsentrasi. Yang keempat, presipitasi atau jatuhan. Presipitasi merupakan peristiwa di mana terjadi proses di atmosfer seperti hujan ataupun salju, lapisan kabut, turbulensi, serta karakteristik permukaan merupakan faktor utama dalam pembersihan atmosfer sehingga zat pencemar dapat terendam. Faktor-faktor yang berpengaruh pada proses distribusi suatu xenobiotika. Faktor biologis, laju aliran darah di organ dan jaringan, sifat membran biologis, perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Faktor sifat molekul xenobiotika, yaitu ukuran molekul, ikatan antara protein plasma dan protein jaringan, kelarutan, dan sifat kimia.
Suatu kerja toksik pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses kimia, biokimia, dan biologi yang sangat rumit dan kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan ke dalam 3 fase, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik. Fase eksposisi terjadi kontak pejanan atau paparan organisme oleh toksikan dapat melalui yaitu kulit, saluran pernafasan, saluran cerna, injeksi atau penyampaian xenobiotika langsung ke dalam tubuh organisme. Fase toksokinetik absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotika atau tokson dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Didefinisikan sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Absorpsi suatu xenobiotika tidak akan terjadi tanpa suatu transport melalui membran sel. Demikian halnya juga pada distribusi dan ekskresi. Absorpsi suatu xenobiotika tidak akan terjadi tanpa suatu transport melalui membran sel. Demikian halnya juga pada distribusi. Oleh sebab itu, membran sel atau membran biologi dalam absorpsi merupakan sawar atau barrier, yaitu batas pemisah antara lingkungan dalam dan luar. Pertemuan keempat. 1. Pengertian tentang absorpsi. Absorpsi adalah fenomena fisika atau kimia atau suatu proses di mana atom, molekul atau ion memasuki fase ruang bahan cair atau padat. Absorpsi berbeda dengan adopsi karena molekul-molekul yang mengalami absorpsi memasuki volume, tidak hanya di permukaan saja. Absorpsi adalah suatu kondisi di mana suatu memasuki zat lain. Yang kedua, pengertian distribusi. Distribusi adalah salah satu aspek pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga, pengertian ekskresi toksikan. Ekskresi adalah sebuah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini bisa berupa karbon dioksida, konsentrasi atau tokson atau obat. Pada tempat kerja, tempat sasaran umumnya menentukan kekuatan efek biologi atau respon yang dihasilkan. Paul Ehrlich 1987 menduga bahwa netralisasi toksin bakteri oleh antibodi disebabkan oleh adanya rantai samping pada antibodi itu. Rantai samping akan berinteraksi dengan racun tertentu. Ia mencatat bahwa agen organ sintetik tertentu memiliki efek antiparasitik yang karakteristik, sementara agen yang lain tidak, meskipun struktur kimia mereka hanya sedikit berbeda. Demikianlah hasil dari rangkuman saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.